Selamat pagi, Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Pagi, Jerry Sambuaga, Bang Mas Jerry Petrus, Sambuaga. apa kabar? Ya, kita Mas bertemu Petrus, kembali di sehat-sehat. webinar sehat. Gimana Udah kabar, lama Bang? nggak ketemu, ya sehat. Siap, Kita siap, selalu siap. sehat. Yang penting semangat terus. Siap. Terima kasih, Bang Jerry sudah Siap, menyempatkan waktunya untuk sama-sama. dengan agen-agen perubahan di Zoom ini. Siap, siap. Kebetulan yang mendaftar itu ada sekitar 200-an lebih, Baik, cuman mungkin ada kendala teknis tadi, jadi baru masuk sekitar 159 siap. peserta, Bang Jerry, Mantap. seperti itu. Nah, sebelum kita memulai event diskusi kita, Bang, Ya, saya serahkan dulu kepada Bang Yohanes Sirait. Beliau juga selaku Ketua Umum Gempar dan juga salah satu pejabat di Airnav, Bang Jerry, seperti itu. oke. Baik, baik. Jadi waktu dan tempat untuk opening speech saya persilakan kepada Bang Yohanes Sirait. Baik, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Bang Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan yang kami hormati. Terima kasih buat kesediaannya waktunya untuk hadir dalam webinar Gempar di bulan kemerdekaan ini. Kami mengawali bulan ini dengan membuat webinar dengan tema sebagaimana yaitu UMKM menuju pasar dunia, ya, bagian dari serial webinar kita ya, kali ini adalah Merdeka Berusaha. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Ya, Gempar Indonesia menyadari bahwa pandemi yang kita hadapi ini merupakan kesusahan terbesar dalam sejarah manusia setelah Perang Dunia Kedua untuk generasi kita, ya. Beberapa krisis yang pernah kita alami sebelumnya, krisis 98, lalu 2008, itu UMKM cukup tangguh untuk menghadapi krisis tersebut, tapi di pandemi ini UMKM juga terkena dampaknya. Tapi kami percaya UMKM ini punya daya tahan yang luar biasa, dan karena itu kita mengadakan webinar ini, dan kali ini kita berkesempatan berbicara dengan Wakil Menteri Perdagangan, Bang Jerry Sambuaga, yang tentu teman-teman semua ingin mengetahui ya apa program pemerintah di perdagangan khususnya juga terkait UMKM. Karena kita ini Indonesia negara yang besar, kami tahu sendiri bahwa pasar domestik kita cukup luar biasa. Tapi ada juga peluang ekspor ya yang sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu kami melihat kabar bahwa Bang Jerry menyampaikan ada pintu-pintu masuk ya untuk UMKM menuju pasar dunia lewat perjanjian perdagangan dan segala macam. Lalu ada juga kami melihat, nanti kita akan tanya langsung sama Bang Jerry tentang ternyata Kementerian Perdagangan itu punya pusat pelatihan ekspor Indonesia, kalau saya tidak salah ya, beberapa tahun lalu saya sempat lihat ke sana, saya nggak tahu sekarang bagaimana, apakah masih jalan dan bagaimana kalau masih jalan teman-teman bisa mendapatkan akses ke sana. Ya, intinya ini kita hadir di pertemuan kali ini, Bang Jerry, ada banyak pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta. Ya, yang kami tahu bahwa Indonesia kita punya komoditas yang luar biasa, baik alam maupun non alam, hasil olahan yang sebenarnya bisa kita bawa ke pasar dunia. Nah, tapi ini bagaimana caranya? Ya, ada hal-hal yang mungkin juga terkait di Kementerian Perdagangan atau juga di luar itu, tapi mungkin Bang Jerry bisa jawab. Saya mencatat ada banyak pertanyaan ya UMKM, ada soal akses, juga mungkin soal pembiayaan. Nah, saya nggak tahu ini pembiayaan mungkin di luar Kementerian Perdagangan, tapi pembiayaan ini kan juga pertanyaan seluruh pelaku usaha. Kita senang Pak Jokowi sudah berhasil membuat satu harga di seluruh daerah gitu ya. Tapi mengenai pembiayaan, saya pikir mungkin proyek pemerintah yang kalau di periode ini bisa dituntaskan itu menyenangkan semua pihak, bukan cuma pengusaha kecil mungkin ya, tapi semua pengusaha. Kita tahu bahwa rate kita, bunga kita itu jauh sekali dari teman-teman yang ada di sekitar kita di kawasan ini. Sehingga kalau hal-hal seperti itu bisa diatasi oleh pemerintah, kita akan punya playing field yang sama dengan para pelaku usaha di negara lain. Jadi itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Teman-teman semua nanti silahkan bertanya ya, baik lewat chat maupun form yang diadakan, yang sudah dibuat. Saya berharap bahwa webinar ini bisa benar-benar menjadi berkat buat kita. Selain membuka pengetahuan, juga membuka peluang, membuka opportunity untuk
menuju pasar dunia. Kami yakin di Gempar Indonesia, kami yakin sekali bahwa Indonesia punya begitu banyak potensi, ya. Dan kita melihat pemerintahan kita sekarang ya punya, yang kami lihat ya, punya sense untuk membawa semua orang memiliki kesempatan yang sama ya untuk naik kelas. Karena itu kita harap pertemuan ini, webinar ini benar-benar menjadi berkat, menjadi pintu masuk sehingga lebih banyak lagi produk-produk Indonesia, terutama juga yang dimiliki oleh teman-teman UMKM, bisa menuju pasar dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Sekali lagi untuk Bang Jerry, tokoh muda kita yang luar biasa. Ya, terima kasih buat waktunya, buat yang akan disampaikan kepada teman-teman semua. Selamat mengikuti webinar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Ketua Umum DPP Gempar Indonesia, Bang Yohanes Sirait, atas kata sambutannya. Sebelum kita masuk, izinkan Bang Jerry, saya menyampaikan susunan acara. Jadi setelah kita opening speech, Bang Jerry selaku Wakil Menteri Perdagangan memberikan materi selama 10-15 menit. Terus nanti ada tanggapan. Bang Jerry kebetulan penanggap kita ada yang namanya Julio Halim. Beliau juga selaku founder dari Bisa Ekspor, udah banyak membernya sekitar 10 ribuan. Dari situ nanti kita akan sesi tanya jawab 3 orang dengan narsum itu selama 20 menit. Setelah itu closing statement dari penanggap dan Bang Jerry. Sebelum masuk, saya mau membacakan riwayat singkat dari Bang Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bang Jerry lahir pada tanggal 2 Juli 1985, berarti Bang Jerry baru berulang tahun. Ini bulan Juli kemarin. Selamat ulang tahun, Bang. Terima kasih, Bang Petrus. Ya, terus Bang Jerry menyelesaikan S1 di Bachelor of Arts in Politics, University of San Francisco tahun 2006. Lanjut, beliau menyelesaikan S2 Master of International Affairs in International Security Policy di Columbia University tahun 2008, dan S3 beliau menempuh di Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2016. Seperti itu, saya bacakan riwayat singkat sudah selesai, dan saya memberikan waktu 10-15 menit kepada Bang Jerry Sambuaga untuk memberikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan, Bang Jerry. Baik, makasih Bang Petrus, Bang Yohanes ya. Saya panggil Bang aja ya, sama-sama masih muda kayaknya ya. Dan juga tentu teman-teman participants dan juga webinar yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Pertama-tama tentu saya terima kasih nih kepada Bang Petrus ya dan juga Bang Yohanes ya, yang mengundang saya. Ini untuk keberapa kalinya kalau nggak salah kita sempat sama-sama di acara Bang Petrus undang kami dan juga 3 kali ya. Ini memang luar biasa Bang Petrus. Kalau memang selalu tepat waktunya, saya pasti akan penuhi dan saya hadir seperti sekarang ya. Jadi terima kasih sekali lagi, senang bisa bertemu Bang Petrus walaupun secara virtual, dan salam kenal buat Bang Yohanes dan seluruh kawan-kawan yang ada di webinar ini. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan yang sehat ya, walaupun kondisi sedang pandemi, tapi kita masih bisa melakukan kegiatan ini dan semoga bisa bermanfaat. Dan saya sebelum saya mulai, saya mungkin sedikit izin dulu nih kepada Pak Ketua Umum Gempar dan juga Pak Sekjen, Pak Petrus, bahwa saya mungkin waktunya tadi sudah diberitahu ya sekitar 15-20 menit, lalu ada tanggapan dan juga tanya jawab. Izin kalau boleh, karena saya setelah ini saya langsung rapat ke Pak Menko. Kalau setelah saya selesai, mungkin kita bisa langsung diskusi sebentar. Setelah itu mungkin saya langsung jalan. Jadi mungkin bisa digabung kali mungkin antara diskusi sesi tanya jawab dengan penanggap kali ya, supaya setelah itu mulai juga silakan. Tapi karena saya harus mengikuti rapat untuk kegiatan bersama dengan Pak Menko, jadi saya izin dulu Bang Petrus, Bang Yohanes ya. Baik. Siap Bang. Oke, saya sudah siapkan materi ya. Saya bisa share mungkin ke teman-teman di screen ini. Silakan mungkin bisa dibantu teman-teman panitia. Mohon maaf kalau saya banyak lihat ke samping karena komputer saya layarnya di samping ya. Jadi saya sambil lihat
komputer saya. Sudah ya? Sudah di-share ya? Kayaknya belum deh Bang, belum Belum masuk ya? ya. Tapi udah Belum kita jadikan co-host kok Bang. Oh sudah. Coba saya kita cek jadiin dulu ke co-host. staff kami ya. Sudah tolong dimasukkan ya. Gitu. Sudah jadi co-host kok Bang. Sudah ya, oke. Nah, saya coba cek lagi supaya dimasukkan di share bawahan presentasinya ya. Bentar ya. Atau kalau mau dikirim by WA juga boleh sih. Nanti kita teruskan. Siap. Sambil menunggu sekali lagi ya. Thank you ya, Bang Petrus ya, Bang Yohanes. Siap, Ya. Bang. Mungkin setelah diskusi ini kita bisa konkretkan, Bang, apa yang bisa kita... Ya, kita harus konkret. Jadi kalau Iya. apa namanya, setelah ada penyampaian harus ada yang bisa kita sinergikan bersama. Oke. Karena memang kita harus menunjukkan bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu bisa dirasakan ya oleh masyarakat, oleh publik, ya sesuai arahan Pak Presiden kan. Kita buat kebijakan Siap, betul. jangan hanya sending saja, tetapi deliver, ya, tetapi terasa impact-nya, terasa dampaknya ya, oleh masyarakat. Dan memang saya juga sedikit sharing nih, pandemi COVID-19 ini ya memang memberikan banyak dampak ya. Dan tentunya nanti kita juga bisa jelaskan juga di slide ya dampaknya apa dan juga strateginya kita gimana untuk menghadapi khususnya dari Kementerian Perdagangan ya. Dan tentu ini butuh bantuan juga teman-teman ya, teman-teman dari Gempar nih saya lihat luar biasa semangatnya. Dan tadi Pak Bang Petrus bilang ada Bang Yulio ya, Ada Julio juga, ada Julio. founder Bisa Ekspor ini juga luar biasa apresiasi. Saya juga sempat lihat apa yang dilakukan. Nah, ini memang mungkin menunjukkan bahwa kita harus sama-sama bersinergi dan berkolaborasi lah, at least ya dalam hal yang mungkin bisa kita padukan bersama-sama. Iya, betul. Kebetulan sudah masuk bahannya, saya minta tolong Alan bisa tolong ditampilkan ya, Alan ya. Baik, sebentar ya Kak. Iya, sebentar. Sudah ya? Belum? Sebentar ya Bang ya, sebentar. Masih di download Pak, sebentar. Masih download sebentar. Jaga kesehatan, minum susu, menambah imun. Ya, benar itu kawan-kawan. Serius. Kita harus makan banyak, olahraga, minum suplemen, minum vitamin, berjemur. Tiap hari berjemur kan. Di ruangan di kantor saya buka semuanya nih, jendela-jendela supaya sinar matahari masuk. Vitamin D itu buat kita. Iya. Jadi kalau Bang Petrus ke kantor saya lagi bisa lihat panas. Karena memang saya buka semua jendelanya. Sinar mataharinya bagus. Ya. Sudah ya. Ya, ini sudah di share screen sama Alan. Ya, sebentar. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Lagi di share screen. Oke, siap. Sudah, Lan? Harusnya sih udah Bang, cuman lagi loading ya. Coba sebentar, aku close lagi. Nah, siap, mantap. Baik, kita kelihatan ya, kawan-kawan, Bang Yohanes dan Bang Petrus. Sudah Bang, sudah Bang. Oke, siap. Saya mulai ya, makasih. Baik, jadi ini saya diberikan tema kan terkait dengan UMKM menuju pasar dunia dan juga bagaimana mungkin secara umum ya perdagangan itu dilakukan ya pada masa pandemi COVID-19, dampaknya, signifikansinya dan seterusnya. Mengingat terbatasnya waktu, saya akan mencoba singkat. Mungkin tidak semua slide saya kolaborasi, tetapi saya akan coba menjelaskan sedikit yang menjadi inti-intinya saja. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Ya, satu lagi. Silakan. Baik. Nah, di sini kawan-kawan, Bang Yohanes, Bang Petrus, Bang Julio dan kawan-kawan, ini kita bisa lihat ya bahwa neraca perdagangan ini yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya ya. Datanya, angkanya dan juga terkait dengan kinerjanya
tren kenaikan dan hasilnya. Ya. Jadi seperti kita bisa lihat dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021, ya, Indonesia ya itu mencetak surplus dalam neraca perdagangannya itu sebanyak, bisa dilihat di sini, 11,86 miliar US dollar. Ya. Jadi saya ulangi, neraca perdagangan kita itu surplus. Ya. Data terakhir yang kami terima dari BPS, data independen by the way, itu 11,86 miliar US dollar. Ya. Sekali lagi, surplus. Ya. Di tengah kita sedang pandemi, ya. Di tengah kita sedang COVID, negara lain juga menghadapi, kurang lebih 200 negara menghadapi COVID-19, Indonesia, salah satu negara juga yang menghadapi COVID-19, itu mampu mencetak angka surplus neraca perdagangan di 11,86 miliar dolar dari Januari sampai dengan Juni, akumulasi per data terakhir bulan Juni 2021. Ya. Artinya apa kalau surplus? Surplus artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada Kementerian Perdagangan untuk bisa mencetak neraca perdagangan yang surplus, untuk meningkatkan ekspor, untuk memaksimalkan ekspor, untuk memberdayakan ekspor, sehingga angka surplus ini bisa dicapai di angka 11,86 miliar US dollar. Dan ini, kawan-kawan sekalian, ini adalah rekor tertinggi semenjak 10 tahun. Ya, bisa dilihat data-data sebelumnya, silakan misalnya dibuka di data BPS dan seterusnya, bahwa 11,86 miliar US dollar ini tertinggi, rekor 10 tahun terakhir. Dan kalau kita melihat lagi ya tahun lalu, tahun 2020 sudah kena pandemi juga kan, bulan Maret 2020 tuh sampai dengan Desember 2020. Itu juga surplus kawan-kawan. Neraca perdagangan kita itu 20 miliar US dollar sekian surplus ya. Jadi Januari sampai dengan Desember 2020 berturut-turut ya. Itu surplus, tidak pernah defisit. Ya. Artinya apa? Saya ingin sampaikan, ini ada pesan optimis yang dibangun di sini ya. Pesan optimis yang bisa kita sampaikan kepada publik, bahwa walaupun pandemi, tapi Indonesia mampu mencetak neraca perdagangan surplus yang nilai ekspornya lebih besar daripada impornya. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, artinya apa? Ini seharusnya mengencourage kita, memotivasi kita, khususnya para pelaku, para pedagang, para pelaku UMKM, para pelaku ekspor, untuk bisa semakin bersemangat dan termotivasi untuk mengekspand, ya, mengenhance, ya, menyebarkan produk-produk ekspornya itu di mancanegara. Ya. Nah, ini kita bisa lihat juga datanya, mungkin saya tidak akan terlalu go detail, ya, tetapi dari ekspor kita yang migas dan non migas itu rata-rata mengalami kenaikan. Ya. Dan kenaikan itu cukup signifikan. Ya, kita bisa lihat itu ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar, kalau lihat di sini angkanya 8,45% ya di bulan Juni. Dan ini artinya apa? Kita ingin juga menyampaikan bahwa ekspor yang selama ini kita tekankan tidak hanya yang bersifat migas saja, tapi non migas yang memang sudah mengalami peningkatan. Ya, ini dari semua data dan angka yang kawan-kawan bisa saksikan, saya pikir ini sudah menjadi sebuah fenomena atau kondisi yang positif untuk kita semua. Ya, tinggal bagaimana kita mengutilisasi ini, mengkapitalisasi ini, dan juga memaksimalkan fenomena neraca perdagangan yang surplus yang kita sedang alami bersama. Ya. Baik, lalu coba slide berikut, silakan. Nah, ini. Saya juga ingin sampaikan, tadi sudah saya bilang bahwa perkembangan ekspor kita bulanan ya, dan juga neraca perdagangan selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, dan bisa dilihat di sini. Ya, bahwa fluktuasi memang ada, ya. Selalu memang ada dinamika dan pergerakan ya dalam angka-angka, khususnya dalam angka ekspor, dan tidak hanya untuk Indonesia, saya pikir juga untuk negara lain. Tetapi sekali lagi bisa dilihat semenjak Agustus 2011 ya, sampai dengan Juni 2021, rekornya kinerja ekspor kita itu angkanya adalah tertinggi. Ya, kontraksinya memang cukup dinamis ya pada awal-awal 2020 pada saat kita mengalami COVID-19 ya, awal-awal itu. Tetapi kalau dilihat dari pergerakan dan juga dilihat dari angkanya, rekor itu adalah tertinggi semenjak Agustus 2011 yang saya bilang sebelumnya di 10 tahun terakhir. Next slide, silakan. Nah, ini terkait dengan apa sih yang mendominasi produk-produk ekspor kita, strukturnya bagaimana, dan juga nilai pertumbuhannya. Ya, kita bisa melihat bahwa didominasi oleh produk industri sebesar lebih dari 70%, ya, tepatnya di angka 77,45% di bulan Mei 2021 dan 75,91% di bulan Juni 2021. Artinya apa kawan-kawan? Ini menunjukkan bahwa ya, bangsa Indonesia, negara kita tercinta ini mengekspor sebuah produk yang memang sudah diolah, ya, yang memang sudah memiliki nilai tambah.
Jadi kita tidak hanya ya mengekspor barang-barang mentah saja ya, tapi kita juga mampu melihat, mencetak dan juga mengolah hal-hal atau produk-produk tersebut untuk diekspor ke luar negeri. Ya kan? Ini sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden yang mengamanatkan kepada kami di Kementerian Perdagangan untuk bisa berekspor yang berorientasi kepada produk-produk olahan, produk-produk industri. Jadi transformasi itu berkembang dan bertumbuh dari negara yang mungkin pada waktu yang lalu atau sebelumnya waktu kita baru merdeka, kita mungkin banyak mindsetnya oke, kita ekspor yang mungkin yang cukup yang mentah aja. Tetapi seiring waktu berjalan dan tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita juga harus mampu mengolah barang tersebut untuk bisa mentransformasikan barang tersebut menjadi barang industri, sehingga negara kita nanti akan maju secara industri. Ya, ekspornya penekanan dan orientasi mindsetnya ditekankan kepada barang-barang yang bisa diolah, yang untuk bisa dibawa ke luar negeri. Ya, baik, saya pikir langsung aja supaya kita melihat waktu slide selanjutnya. Nah ini, kita bisa lihat produk-produknya kawan-kawan. Produk non-migas, produk migas, dan top 5 sampai dengan top 30. Cuman saya akan fokus mungkin ke top 10 saja. Apa sih sebetulnya yang menjadi prioritas, yang besar nilainya, dan juga selama ini sudah berjaya di tingkat global. Kalau kita lihat produk non-migas, 5 produk non-migas yang pertumbuhannya tertinggi semenjak Juni 2021. Pertama itu kopi, teh rempah, kedua olahan daging ikan, ketiga kendaraan dan bagainya termasuk elektronik dan spare part, keempat pakaian rajutan, dan kelima pakaian bukan rajutan. Nah ini kita bisa lihat ya bahwa memang terdapat peningkatan atau angka yang cukup signifikan dan itu mendominasi dari total ekspor non migas kita. Ya, karena kalau migas kita sudah ketahui bersama itu sudah menjadi andalan. Tetapi maksud saya non migas yang kita ingin tekankan yang juga bisa diterapkan sebagai barang-barang untuk industri yang dibawa keluar. Dan ini ya kawan-kawan sekalian sangat bisa ya, berpeluang untuk menambah lagi. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena sekali lagi mindset dan orientasi kita adalah memprioritaskan ya produk-produk yang bisa diolah, yang bisa menjadi produk ekspor andalan di pasaran mancanegara. Dan nanti saya akan ngomong di selanjutnya mungkin negara-negara tertentu yang memang selama ini sudah menjadi prioritas kami sesuai dengan perjanjian dagang yang selama ini juga kami akselerasi. Mungkin saya bisa langsung aja ke slide selanjutnya, nanti bisa di-share, silakan. Nah, satu lagi. Nah, ini arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perdagangan, kepada Wakil Menteri Perdagangan dan jajaran adalah 3 hal ini, ya. Sesuai dengan apa yang mungkin sudah di-quote oleh beberapa media. Pertama adalah stabilisasi harga, kedua adalah membantu UMKM, ya. Ketiga adalah peningkatan ekspor. Nah, waktu ini saya ingat arahan beliau pada saat kami rapat kerja dengan Presiden, ya. Waktu itu Presiden membuka acara, Bapak Presiden, lalu dengan Pak Menteri Perdagangan dan juga seluruh jajaran, kami diberikan arahan secara khusus bahwa salah satu yang menjadi penekanannya ya di tengah masa pandemi COVID-19 ini adalah kita harus bisa menstabilisasi harga. Dan stabilisasi harga itu adalah sesuatu yang menjadi tugas kita bersama sebetulnya. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan bahwa ini banyak memberikan dampak. Ya. COVID-19 ini dampaknya itu tidak hanya di Indonesia, saya ulangi. COVID-19 itu di seluruh negara. 200 negara lebih mengalami dampak dan mengalami efek. Tentunya kita harus mengantisipasi, ya. Kita harus handle yang semua hal itu dengan cara yang appropriate, dengan cara yang proper, dengan cara yang baik, ya kan? Nah, oleh karena itu salah satunya apa? Peningkatan daya beli masyarakat yang nanti akan saya bahas di selanjutnya. UMKM juga akan saya bahas terkait dengan pasarnya dan juga terkait dengan tujuannya dan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang selama ini kami bangun dan juga akan berhubungan dengan ekspor yang selama ini juga kita gencarkan. Baik, next slide. Ini mungkin saya akan menampilkan beberapa data, nanti bisa di-share dan mungkin bisa dikutip, tetapi satu hal yang saya mau coba tekankan di sini adalah kontribusi UMKM. Ya. Ini penting supaya kita juga tahu dan supaya kita bisa memastikan ya signifikansi dari UMKM ini seperti apa dan bagaimana rencana ke depan untuk kita bisa memaksimalkan UMKM ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional itu sekitar 61,07%. Ya. Artinya apa? Dengan kontribusi yang sedemikian signifikan, ya, ini mampu membuat banyak target baru untuk di pasar mancanegara. Ya. Jadi kenapa ini penting? Karena UMKM itu juga menurut kami, hemat kami, itu juga harus bisa dipasarkan di tingkat global karena memang salah satu yang menjadi aset dari produk-produk bangsa kita ini adalah dilakukan oleh para pelaku UMKM.
kerjaan saya itu salah satunya banyak kita berkunjung ke daerah, ya, dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Kami lihat, kami memetakan, kami mengidentifikasi produk-produk apa, ya, yang bisa kira-kira memiliki segmen tertentu, yang memiliki minat di pasaran global, yang demand-nya itu banyak. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan itu punya yang namanya apa? Kita punya namanya ITPC dan kita punya namanya ADDAC. ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center, ADDAC itu atas perdagangan yang tersebar di sekitar 33 negara. Ya, 33 negara di seluruh dunia. Nah, tugasnya mereka apa? Tugasnya mereka melakukan business matching, ya. Business matching antara buyer dengan seller dan mempertemukan dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Indonesia di seluruh daerah untuk dijual atau untuk dibawa keluar. Nah, tetapi yang menjadi lebih penting lagi adalah mengidentify demand tersebut. Mengapa itu saya katakan penting? Karena begini, tidak semua negara sama demand-nya. Contoh, negara A belum tentu mau produk, misalnya contoh ya, produk elektronik dari Indonesia. Negara B belum tentu mau produk olahan bahan makanan atau mungkin bahan baku spare part mobil dan seterusnya dari Indonesia. Ini untuk mengetahui dan memetakan itu, nah, ujung tombaknya adalah ITPC dan ADDAC tadi. Jadi dia bisa punya datanya, dia bisa lihat, dia juga bisa mengkonklusikan, menyimpulkan. Oke, contoh misalnya, oke di Amerika Serikat atau di RRC di China atau mungkin di Jepang atau di Korea Selatan, yang mereka mau tuh ini, listnya apa, yang menjadi unggulan apa, kebutuhan mereka apa, demand-nya itu seperti apa, berapa banyak, berapa besar per tahun, per bulan, siapa pemain besar di sana, siapa importirnya, siapa eksportirnya. Hal-hal seperti itu yang diambil datanya, yang dirangkum datanya, yang untuk diberikan kepada para pelaku usaha kita, khususnya para UMKM kita. Jadi mereka akan nanti di coaching, ya. Oke, misalnya produk UMKM, pernak-pernik, batik atau apapun, oke, cocoknya di negara A, di negara B, negara C. Jadi tepat sasaran. Itu satu. Yang kedua, kita punya yang namanya Balai Pelatihan Ekspor. Tadi Bang Yohanes juga sempat bilang kalau nggak salah, bahwa ada Balai Pelatihan Ekspor yang selama ini sudah dilakukan secara kontinu, sudah dilakukan secara berkala, dan dilakukan secara konsisten dan juga berkesinambungan. Jadi setiap para pelaku UMKM kita itu akan bisa mendapatkan pendampingan dan juga pelatihan dan juga training, ya, di Balai Pelatihan Ekspor tersebut, ya. Lokasinya itu di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman pernah di daerah Grogol, kalau ke arah barat itu sebelah kanan jalan. Balai Pelatihan Ekspor besar dan di situ ada pendampingannya, ada trainingnya, ada personelnya, ada staffnya, ada orangnya, dan ada manajemen yang memang secara profesional, ya, memberikan asistensi dan juga support kepada para pelaku UMKM kita. Jadi misalnya contoh apa? Kemasan misalnya. Saya banyak mungkin berkunjung ke beberapa daerah di kampung saya di Manado di Sulawesi Utara, saya melihat banyak sekali pengusaha UMKM, mulai dari pengusaha snack, ya, pernak-pernik, handicraft, ya, kain dan seterusnya. Ya. Nah ini kadang-kadang mungkin yang menjadi tantangan bagi mereka adalah bagaimana membuat kemasan yang menarik misalnya. Bagaimana membuat packaging yang mungkin hygiene, ya, atau yang mungkin tersertifikasi. Nah itu nanti ada trainingnya, panduannya, dan juga bantuannya dan juga supportnya di Balai Pelatihan Ekspor tersebut. Sehingga dari sisi produknya ada quality control, dari sisi penyajiannya juga ada pendampingan yang sangat memberikan support. Lalu juga dari sisi presentasinya dan seterusnya itu semua diberikan support yang sangat signifikan. Ya, sehingga tadi saya bilang ITPC di luar dan juga ada perdagangan, Balai Pelatihan Ekspor di Jakarta yang tadi saya sebutkan itu memberikan pelatihan, balainya sudah ada, sudah siap, sudah ready, dibawalah keluar sudah mendapatkan informasi dan juga identifikasi dari ADDAC dan ITPC kita. Nah ini salah satu skema dan juga salah satu konsep yang selama ini dari Kementerian Perdagangan sudah lakukan. Dan itu terbukti berhasil dan terbukti juga membuahkan hasil sertifikat dengan angka neraca perdagangan yang surplus sepanjang 2020 waktu saya menjadi Wamen 2019, Oktober 2019, Desember dan juga Januari sampai Desember 2020 surplus. Ya, bersama dengan Pak Menteri Perdagangan pada itu. Dan sekarang surplus. Dan kalau dilihat di angka sekarang tadi yang saya sebutkan di angka 11,86 miliar US dollar per Juni, bukan tidak mungkin itu akan lebih tinggi surplusnya daripada yang tahun lalu yang seakan 20 miliar US dollar tersebut. Sehingga mungkin prediksi saya di atas 20 surplusnya. Apakah 2022, 23, 24, kalau per Juni saja itu sudah 11,86 miliar US dollar. Ini kita masih sekarang bulan Agustus masih ada sekitar 4 bulan atau hampir kurang lebih 5 bulan lagi. Nah, ini contohnya kawan-kawan yang saya bisa sampaikan. Nah, lalu saya juga ingin menyampaikan, apalagi selain ini, boleh di selanjutnya, next slide.
Nah ini tadi saya sebutkan pendampingan, sertifikasi, ya kerjasama dan ekspor. Nah, apalagi yang bisa kita bilang? Pameran-pameran jangan lupa kawan-kawan, itu konsisten. 36 tahun TI kita sudah kita lakukan Trade Expo Indonesia. Ya, nah sekarang ada Dubai Expo yang sedang dilakukan di Dubai. Ya, walaupun mungkin secara hybrid ya, karena memang mungkin tidak semua bisa dilakukan secara fisik mengingat ada pandemi COVID-19. Tetapi itu konsisten dilakukan dan juga dilibatkan para pelaku UMKM kita dan juga para yang usaha-usaha yang mungkin selama ini belum mendapatkan kesempatan. Dan itu kami sosialisasikan kepada para pelaku itu. Lalu juga tentunya ada beberapa platform-platform digital. Nah, ini mungkin kita bisa panjang bicaranya, cuma saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa e-commerce dan juga platform digital itu tentunya juga mendapatkan asistensi khusus dan juga atensi yang selama ini juga tepat sasaran. Untuk apa? Untuk bisa semakin mendiversifikasi produk-produknya dan juga marketplace-nya berkembang untuk para pelaku UMKM. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, cuman karena terbatasnya waktu, saya harus ke next slide. Silakan. Nah, ini yang juga sangat penting ya. Salah satu tupoksi saya sebagai wamen itu adalah pertama adalah salah satunya ya di samping apa yang tadi yang saya sudah sebutkan terkait dengan perjanjian dagang. Itu mempercepat dan juga mengeksekusi perjanjian dagang yang sudah bisa ditampilkan di sini. Yang sudah concluded atau implemented bisa dilihat ada 23 ya. 23 perjanjian dagang. Itu angka yang menurut saya itu cukup spektakuler. 23 perjanjian dagang ini, either ini sudah sign, sudah ratifikasi, atau sudah implementasi. Ya. Per hari ini ya, kita sudah ada 23 perjanjian dagang. Ya. Ini saya bisa semangat sekali, bisa nggak stop saya ngomong kalau saya karena saya terlibat banyak sekali di dalam ini. Contoh ya, saya kasih contoh konkret aja. Australia, Indonesia SEPA. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Australia, Indonesia SEPA. Apa sih benefitnya buat kita? Banyak benefitnya ya. Mulai dari kerja sama pelajar, visa untuk pekerja dan sebagainya. Tetapi satu hal yang ingin saya highlight di sini, ya, hampir sekitar 7.000 produk, 6.923 produk pada tepatnya, itu masuk ke Australia. Produk-produk Indonesia itu tarif bea masuknya 0. Ini kawan-kawan hampir 7.000 produk dari Indonesia masuk ke Australia tidak dikenakan bea masuk. Tarifnya itu 0. Ya, itu efisiensi cost yang luar biasa, mengencourage para pelaku ekspor kita dan tentunya memberikan semacam semangat dan juga presiden yang baik untuk para pelaku-pelaku lain sehingga itu bisa semakin meningkatkan ekspor kita ke depan. Dan ini yang kita perjuangkan di perjanjian dagang di Australia, SEPA, Indonesia. Apalagi Hong Kong contohnya. Hong Kong itu hampir sekitar 5.000 produk, 4.950 sekian. Masuk ke Hong Kong itu tarifnya bea masuknya 0. Ya, artinya apa? Sama. Ini juga mengencourage para pelaku ekspor kita untuk semakin bisa menargetkan, oke, kalau kita punya produk ini yang memang tarif bea masuknya 0, masuk aja ke Hong Kong, masuk aja ke Australia dan yang lain-lain. Ada lagi ketiga, banyak sekali. Cuma saya akan fokus ke 3 atau 5 perjanjian. 3, ASEAN, ya, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Itu kawan-kawan, itu yang terbesar kedua di dunia setelah WTO. Itu regional block terbesar. Dan itu desain 15 November 2020, saya ingat betul itu tanggalnya. Dan disaksikan oleh Bapak Presiden. Dan itu kawan-kawan yang menjadi sangat spektakuler adalah selain 10 negara ASEAN yang ikut menandatangani itu, terdapat 5 negara non-ASEAN yang juga ikut menandatangani ASEAN. Padahal dia tidak ada di kawasan Asia Tenggara. Apa itu 5 negara ASEAN? Non-ASEAN. Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan RRC, China. Artinya apa? Ada 5 negara non-ASEAN yang bukan baik member atau bagian ASEAN itu sangat bersemangat melihat potensi signifikansi dari ASEAN tersebut. Di mana di ASEAN itu Indonesia ada negara terbesar dan akan menjadi ketua ASEAN nanti tahun depan. Artinya apa? ASEAN ini sebetulnya adalah kawasan yang growing, yang booming, yang memiliki nilai strategis dan juga memiliki nilai yang sangat potensial dan diperhitungkan dan dilihat sebagai hal yang signifikan oleh negara-negara besar. Ya, 5 negara non ASEAN itu besar-besar loh, secara GDP dan juga secara size. Ya, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan China. Tapi mereka mau masuk untuk melihat dan menangkap potensi ini luar biasa karena pasar dan market dan juga seluruh aset yang ada di ASEAN ini sangat potensial dan strategis. Ya. Itu tadi saya bicara soal RCEP ya. Belum lagi saya ingin bicara, ada banyak ini, tapi yang terakhir mungkin di sini saya bicara soal EFTA. EFTA itu adalah negara di Eropa non-Uni Eropa. Ya, ada 4 negaranya itu, Liechtenstein, Norwegia,
Iceland dan Switzerland. Ya. Itu juga setelah setuju menandatangani SEPA dengan kita. Indonesia, EFTA, SEPA. Ini saya semangat betul ngomong ini karena kenapa? Ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. 8.000 produk di Liechtenstein, di Norwegia, di Iceland, dan juga di Switzerland. Ya, hampir sekitar 8.000, 7.000 sekian, itu tarifnya, biaya masuknya 0. Dan yang lebih penting lagi adalah, ini saya harus sampaikan di forum yang baik ini, ya, bahwa, ya, kenapa ini penting? Swiss, saya ambil contoh, bagian dari EFTA. Itu selama ini sedikit vokal. Ya, dengan salah satu produk Indonesia yang namanya kelapa sawit, CPO. Ya. Dan bahkan mungkin teman-teman tahu kelapa sawit kita itu didiskriminasi oleh Uni Eropa. Ya. Ini saya bisa ngomong 2-3 jam, karena kan saya ketua delegasi yang menuntut Uni Eropa dalam startup saya itu saya, sama dengan kawan-kawan kita sekalian. Waktu bulan Januari Februari 2020 saya ketua delegasi berangkat ke WTO menuntut Uni Eropa. Kenapa? Karena Uni Eropa memperlakukan semacam memblok sawit kita secara diskriminatif. Ya. Itu panjang, nanti saya bisa cerita di forum terpisah. Cuma saya ingin sampaikan apa hubungan dengan EFTA ini. Dengan EFTA ini, ya, public Swiss itu cukup kritikal, ya, dengan yang namanya produk-produk yang katanya dianggap itu tidak pro dengan environment. Nah, mereka menganggap tadinya bahwa ini kurang begitu friendly dengan environment kelapa sawit kita. Diadakanlah referendum kepada publik, pemilihan jajak pendapat. Ya. Pertanyaannya adalah, setuju nggak mereka akan melakukan SEPA Trade Agreement dengan Indonesia? 51,6% setuju. Ya, jadi selama ini mereka yang kritikal, vokal terhadap produk kelapa sawit kita memutuskan setuju dan menganggap itu oke, fine saja. Artinya apa, kawan-kawan sekalian? Ketika Swiss yang negara selama ini cukup vokal itu bisa menerima, berarti seharusnya produk kita memang tidak masalah, fine saja, dan seharusnya juga menjadi presiden yang baik dan positif untuk publik Uni Eropa. Negara sehebat sekali Swiss itu mampu melihat dan men-treat sawit kita dengan baik dan menganggap itu sebagai produk yang potensial untuk dikerjasamakan, sehingga seharusnya itu memberikan pesan yang jelas dan tegas kepada masyarakat di Eropa untuk bisa men-treat sawit kita dengan baik. Ini artinya apa? Ini sebuah influence, ya, sebuah presiden yang baik, ya, signifikasi Indonesia di mata internasional itu sangat dihargai, diapresiasi, bahkan 23 perjanjian ini menjadi salah satu parameter indikator tumbuhnya presence Indonesia dan juga enhance-nya, ekspansinya produk-produk ekspor kita di negara-negara tersebut. Ya, ini 23 banyak sekali, saya baru tadi ngomong 4. Nah, yang ongoing ini ada 14, ya. Mudah-mudahan tahun ini, ya, Desember 2021 kita bisa menyelesaikan minimal mungkin sepertiganya dari 14 ini. Mudah-mudahan amin, bekerja keras untuk menyelesaikan salah satunya European Union SEPA dan lain-lain, ya. Nah, mungkin kita ke slide berikutnya, mungkin terakhir saya sampaikan ini terkait dengan materi webinar ini. Jadi terkait dengan informasi, teman-teman bisa lihat, ya, bahwa kita itu punya informasi terkait dengan hal-hal teknis, hal-hal prinsipil, hal-hal umum, dan juga SOP, prosedur, dan juga tata cara untuk melakukan ekspor, ya. Mulai dari inaexport.id dan segala macam, ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa klik di website, ya, untuk menampilkan beberapa data. Mungkin langsung ke slide terakhir aja di nomor 14, silakan. Satu lagi. Ya, nah ini sebagai penutup, saya ingin sampaikan kita punya FTA Center, Free Trade Agreement Center yang ada di beberapa kota, di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Ya, ini menyediakan jasa edukasi, konsultasi, advokasi, hasil kesepakatan kita tadi yang saya sebutkan 23 dan yang akan kita lakukan, dan seluruhnya terkait dengan informasi ekspor dan hal-hal yang mungkin lebih teknis. Nanti teman-teman bisa datang ke sana, dan tentunya ini kita akan menyediakan layanan secara profesional dan maksimal. Dan sebagai yang paling menutup, ya, dari ini saya ingin sampaikan ini. Pemerintah, saya sudah sering sampaikan kepada setiap acara, setiap forum, setiap rapat, setiap webinar soal ini. Tapi saya nggak akan bosan-bosannya menyampaikan ini. Jadi pemerintah itu dalam rangka untuk meningkatkan UMKM, kita kan punya slogan namanya BBI, ya, Bangga Buatan Indonesia, ya kawan-kawan. Nah, marilah kita support itu, marilah kita lakukan itu, dan jangan hanya di slogan, tapi kita praktikkan secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berikan contoh. Dan kita tidak hanya bangga buat Indonesia, tapi kita pakai itu buat Indonesia. Kita gunakan, kita konsumsi, kita pasarkan, kita promosikan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh konkret nih, Bang Petrus, Bang Yohanes. Ya. Saya hari ini, ya saya hampir tiap hari, bisa tanya ke staf saya. Itu saya selalu pakai batik. Dan tidak hanya batik, tapi kain Nusantara dari seluruh Indonesia. Ya. Dan itu
made in Indonesia 100%. Ya, itu tidak bisa diragukan lagi. Karena saya senang produk ini dan saya pakai. Dan saya tunjukkan bahwa saya pakai. Dan memang saya bangga dengan produk kita. Jam tangan yang saya pakai, Bang Yohanes Bang Petrus, ya, ini juga made in Indonesia 100%. Warnanya kuning, Bang Petrus. Bang Petrus mungkin tahu maksud saya ini. Ini made in Indonesia 100%. Kayunya ini, kayu lapisannya ini dari kampung saya di Sulawesi Utara, dari Pulau Siau. Ya. Dan ini juga potensi untuk produk ekspor. Saya kasih tahu lagi, sepatu yang saya pakai nih, saya kasih tunjukkan ini, sepatu yang saya pakai. Nah, ini made in Indonesia 100%. Nyaman, murah meriah, dan ini bisa dipakai di informal, formal, outdoor, indoor, dan sampai sekarang masih bagus. Dan saking senengnya orang yang bikin ini sepatu, khusus yang item ini, ya saya tahu ya, yang item ini warna seperti ini namanya sesuai nama saya, Jerry. Karena mereka senang saya pakai di produk made in Indonesia 100%. Seluruh yang ada dalam diri saya ini, Lana juga begitu, made in Indonesia. Jadi saya ingin coba sampaikan begini, mari kita biasakan, itu kita praktekkan dari keseharian kita, rutinitas kita, kehidupan kita, bahwa memang kita betul-betul dukung dan kita pakai, kita konsumsi, ya kan? Dan kita harus yakin itu karena berawal dari diri kita sendiri. Apa yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain itu harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita bisa melakukan ini, ya mudah-mudahan ya ini bisa semakin menunjukkan keberpihakan kepada pelaku UMKM khususnya produk Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Yohanes, Bang Petrus, makasih atas undangannya. Dan mungkin kalau ada tanya jawab, saya bisa langsung tanya jawab, atau ada penanggap, ada respon, silakan. Tapi mungkin 5-10 menit setelah itu saya harus meninggalkan tempat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bang Jerry. Halo, luar biasa. Paparannya. Mungkin di sini ada Julio ya, bisa menanggapi mungkin secara cepat. Dan tanpa disadari juga, Bang Jerry di sini ada salah satu pimpinan DPRD dari Maluku Utara. Mungkin siap. Saya juga shock kenapa pimpinan Dewan dicangkot di sini gitu kan. Siap Pak Ketua. Jadi mungkin ada arahan karena saya melihat Maluku Utara ini potensial sekali ya. Ya. Apalagi kita bisa ambil secara acak. Mungkin untuk Julio, waktu dan tempat mungkin ada tanggapan atau gimana, silakan Julio. Oke, selamat pagi. Sebelumnya salam hormat buat Pak Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga. Ini saya ngefans banget nih. Baru kali ini ketemu. Sebenarnya saya boleh cerita sedikit sih tentang point of view ekspor di kalangan anak muda. Yang kita pengen gerakan adalah bagaimana anak-anak muda ini peduli dengan ekspor, terlepas daripada mereka berpikir ekspor adalah bisnis orang tua, bisnis susah, katanya kena tipu dan lain sebagainya. Ini yang kita mau hancurkan mindset dan paradigma masyarakat seperti itu. Kalau di 2020 kita tahu industri saham atau FOMO-nya saham ini luar biasa sekali sampai anak-anak ini jadi pada investasi di saham. Di 2021 ini kan akhirnya ke kripto semuanya. Nah, saya pengen di 2022 anak-anak muda ini mereka tahu bahwa ada industri ekspor yang mudah untuk mereka kerjakan. Gitu, dan akhirnya saya sendiri membuat komunitas Bisa Ekspor, dan saat ini kurang dari 1 tahun member kami sudah ada 62.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh sedikit cerita, dalam 1 bulan itu minimal ada kurang lebih 2.000 sampai 3.000 kontainer yang diekspor dari anak-anak member kami. Gitu. Jadi kalau ditanya produknya apa, memang produknya kita set bukan untuk produk UMKM yang sudah established, tapi adalah produk-produk komoditas di daerah mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ngelihat dari sudut pandang seorang eksportir, ada 2 jenis UMKM nih. Apakah UMKM yang sudah established dan punya brand, atau mereka yang pengen buat sesuatu. Nah, kalau saya akhirnya mengambil yang satu lagi, yang mereka ini pengen ngerjain apa sih, barang apa sih yang bisa diekspor. Akhirnya member-member kami yang ada di Surabaya berfokus kepada komoditas di Surabaya. Begitupun yang di Manado. Manado berfokus kepada kelapa, cengkeh, vanili, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kami cukup bangga gitu ya dengan member-member kami. Ada satu gerakan saat ini tuh ekspor lidi sawit di Sumatera. Saat itu lidi sawit dibuang-buang. Tapi sampai hari ini dari Sumatera sendiri ada cuma 1 member kami gitu ya yang memulai untuk ekspor lidi sawit. Sampai hari ini kontraknya itu bisa kurang lebih 3 sampai 4 miliar sebulan untuk ekspor lidi. Dan itu ternyata menggerakkan antusiasme anak-anak muda lainnya di Sumatera. Dan ini yang menurut saya akhirnya ternyata ekspor bisa dikerjakan loh oleh anak-anak muda. Kalau ditanya
ekspor bisa nggak? Biasanya anak muda bilang bayarnya susah, dan saya selalu bilang ada ADDAK dan ITPC yang selalu support kita untuk ngasih referensi buyer yang memang sesuai dengan komoditas kita masing-masing. Nah, makanya saya ngelihat program-program dari Kementerian Perdagangan tuh sangat-sangat membantu sekali untuk eksportir muda. Dan yang kami kerjakan, kalau misalnya boleh sedikit cerita, Pak Jerry, jadi kami itu menciptakan eksportir-eksportir anak muda yang posisinya ini mereka lagi kerja ataupun kuliah ataupun mau kuliah atau mau lulus kuliah. Jadi kalau mereka mau lulus kuliah kan pilihannya dua, apakah kerja atau usaha. Kalau kerja saat ini di kondisi pandemi kan perusahaan sebesar Sinarmas Indofood pun lagi merampingkan susunan timnya, akhirnya banyak yang di PHK. Kalau kita bicara mau usaha, usaha apa? Maaf, bikin ayam geprek belum tentu menang lawan ayam geprek bensu. Mau bikin kopi-kopian belum tentu menang lawan kopi kenangan karena investasinya udah di atas 1 triliun. Akhirnya kan anak-anak muda nih bingung nih, mau ngapain ya? Kerja bingung, usaha bingung. Akhirnya saya bilang, bisa kok ekspor tanpa modal. Gimana caranya? Ya udah, bagaimana kita bikin impresi buyer tertarik gitu ya dengan produk kita dan mereka melakukan down payment. Nah, untuk melakukan hal-hal itu kan butuh pelatihan-pelatihan khusus sampai terjadilah tahap seperti itu. Makanya paradigma anak-anak muda saat ini ya udah jadi aja eksportir, be a local hero. Sekarang petani cuma jual ke pengepul tekan habis-habisan. Kalau sekarang ada anak-anak muda yang punya akses pasar direct ke luar negeri, saya rasa petani Indonesia sejahtera karena ada banyak tin yang dipotong. Dan menurut saya mimpi petani itu nggak punya Ferrari atau Lamborghini. Mimpi mereka tuh minimal punya 100.000 lebih banyak aja setiap hari untuk bisa kasih makan anak mereka. Nah, ini yang akhirnya saya selalu bilang ke teman-teman anak-anak muda yang belajar ekspor bahwa, export is not about talking about profit, but is contributing your life to others gitu. Jadi itu sih yang saya mau tanggapi tentang dunia ekspor di Indonesia. Terima kasih. Mantap, makasih nih Mas Julio nih, luar biasa nih. Ini boleh langsung tanggapi atau ada 1-2 pertanyaan ya? Oke. Satu lagi ya? Oke, siap. Oke. Sip. Dari Maluku Utara, Bang Risno ada di sini, Bang. Pelaku Maluku Utara. Iya, makasih Bang Petrus kesempatannya. Bisa dengar? Bisa. Lanjut, Bang. Apa yang mau Abang tanggapi atau pertanyaan dari Bang Jerry biar dikonkretkan ke depannya seperti itu, Bang. Ya, shalom. Shalom. Pak Wamen, salam kenal. Salam kenal. Kabar. Keuntungan bisa kenal sama Pak Wamen. Kapan-kapan mungkin kita bisa berkunjung ke kantor Pak Wamen nih. Siap, Pak Ketua. Kebetulan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ya. Walaupun warna jam tangannya agak berbeda, Pak. Siap. Memang terkait tadi penjelasan begitu menarik yang disampaikan oleh Pak Wamen, tetapi seakan-akan kami di Maluku Utara ini agak susah aksesnya. Siap. Apalagi ketika kita bicara ekspor. Intinya paling kita hanya sampai di tempatnya Pak Wamen, Manado. Siap. Nah, memang turunan produksi yang terbanyak di kita sini adalah kelapa. Ya. Kelapa, cengkeh, dan produksinya paling kopra. Ya. Dan itu paling seujung-ujungnya sampainya Bitung. Karena memang ada beberapa pabrik yang ada di situ. Boro-boro kita mau ekspor. Mungkin inilah kesempatan ketika ada informasi atau tata cara peluang yang bisa kita laksanakan nanti. Karena memang produksinya cukup besar untuk di Maluku Utara. Karena memang infrastrukturnya juga sudah bagus atas programnya Pak Presiden, ada di Halmahera Barat, ada tol laut, di Tidore ada tol laut, di Morotai juga ada tol laut. Artinya ini mempermudah untuk akses pengangkutan transportasi keluar. Tetapi mungkin kita masih agak kurang paham tadi mungkin soal tata cara ekspornya. Inilah yang perlu ada edukasi penting juga mungkin. Terkait juga produk-produk UKM juga sangat banyak di sini misalnya. Tetapi tadi mungkin soal packagingnya yang disampaikan, soal izinnya BP POM yang harus bagaimana kita memperoleh dengan mudah, ini menjadi kendala tersendiri juga dari kami. Memang kebetulan saya juga di Komisi DPRD Maluku Utara juga itu membawahi mitranya yaitu UKM Perindak, dan ini memang sangat penting. Kenapa saya harus mengikuti ini? Karena memang arahan dari DPP G4 tadi, wah saya harus ninggalin kantor dulu, harus ikut nih, ini penting sekali nih, apalagi ketemu langsung dengan Pak Wamen.
Siap, Jadi, siap. mungkin itu sedikit masukan kiranya menjadi perhatian juga buat kita bersama untuk kemajuan daerah dan juga bangsa ini. Terima kasih. Shalom. Halo, makasih. Baik, wah mantap. Makasih banyak. Langsung mungkin saya tanggapi ya, Bang Petrus. Ya, masih mute Bang. Petrus masih mute. Oke Bang, terima kasih Bang atas ininya. Mungkin tentang tadi seperti itu Bang, saya menanyakan akses segala macam seperti itu Bang, banyak. Oke, baik. Mungkin apakah kedepannya Gempar dengan bisa ekspor, bisa kerjasama, apa yang kita diinginkan supaya para member bisa ekspor dan teman-teman juga yang berada di sini bisa kolaborasi. Oke, mungkin itu aja Bang. Baik, makasih Bang Petrus. Saya catat tadi 3 ya, dari Mas Julio dan juga dari pimpinan kita Bang Lisno ya, dari Ternate Maluku Utara ya. Lalu dari Bang Petrus sendiri. Mungkin saya akan coba jawab dan mungkin setelah itu saya izin pamit ya, Bang Yohanes, Bang Petrus ya. Oke. Siap. Oke, habis foto lah. Baru kita pamit. Makasih. Jadi saya coba jawab yang Mas Julio, saya respon tadi Mas Julio luar biasa, saya apresiasi. Makasih Mas Julio atas apa yang disampaikan tadi. Ini luar biasa. Founder Bisa Ekspor ini saya sempat lihat tadi di salah satu medsos ini memberikan sosialisasi dan edukasi yang sangat penting. Dan saya pikir ini memberikan banyak pencerahan juga kepada kita dan memberikan support sebetulnya kepada pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan ekspor ya. Jadi saya makasih sekali lagi kepada Mas Julio ya, sudah sangat membantu dan mudah-mudahan banyak teman-teman ke depannya juga bisa mencontoh juga nih Mas Julio dalam melakukan hal-hal yang sifatnya memberikan semangat, edukasi, sosialisasi dan juga asistensi kepada para pelaku ekspor. Dan secara khusus tadi saya sempat dengar Mas Julio bilang soal kripto ya. Kebetulan itu kripto kami juga yang urus di perdagangan. Dan saya ingin sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan di tahun 2021 ini selesai, akan didirikan yang namanya bursa untuk kripto. Nah, itu dibawa Kementerian Perdagangan. Kenapa dibawa Kementerian Perdagangan? Karena kripto itu dilihat sebagai aset, bukan dilihat sebagai mata uang, ya, tapi lebih kepada komoditas. Ya. Makanya kami selalu menyebutnya bukan cryptocurrency kalau di Indonesia, tapi lebih kepada aset kripto atau kripto aset. Ya. Dan itu sedang kami formulasikan, sedang kami ramu regulasinya dan sedang kami susun dalam rangka untuk mendirikan bursa kripto di Indonesia. Dan kalau ini berhasil dan sukses dan establish di 2021 ini akan menjadi bursa yang pertama yang mengatur kripto di dunia. Ya, kalau ini berhasil oleh pemerintah ya. Kalau di negara lain mungkin oleh swasta. Tapi kalau di Indonesia ini akan menjadi bursa pertama yang diregulasi oleh pemerintah yang khusus untuk kripto. Ini banyak sekali yang bisa saya bahas, cuman mungkin karena pas waktu saya tidak bisa bahas semuanya. Tapi intinya komitmen pemerintah terhadap investasi, terhadap perdagangan, terhadap ekspor, yang juga nanti ke depannya dari kripto itu juga dijadikan produk-produk ekspor. Kita bisa membuat token sendiri oleh Indonesia, nanti kita bisa sosialisasikan dan itu juga bisa nanti kita pasarkan di luar negeri. Dan itu adalah produk ekspor ke depannya yang salah satunya bersinggungan dengan digital. Dan saya ingin juga sampaikan Mas Julio, bahwa ini sebetulnya menjadi komitmen kita untuk melihat, untuk melakukan terobosan dan juga inovasi terhadap apa saja produk-produk selain migas dan migas, selain konvensional, ada yang tradisional, itu juga bisa kita pasarkan di luar negeri. Dan mungkin makasih sekali lagi ya Mas Julio, nanti ke depannya mungkin kita bisa berkomunikasi secara lebih intensif ya terkait dengan beberapa program-program yang kami bisa sinergikan dengan Mas Julio dan kawan-kawannya. Lalu tadi menanggapi pimpinan kita, Ketua Bang Lisno, ya makasih ya dari Maluku Utara nih, tadi sempat dibilang meninggalkan rapat ya kantor untuk mengikuti ini. Saya merasa sangat bangga nih, makasih banyak ya udah sama-sama bisa mengikuti dan juga salam kenal, salam hormat. Betul yang tadi Abang bilang, bahwa kendala itu ada, ya tantangan lah disebut ya untuk ekspor ya, khususnya teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara kita di Indonesia bagian timur ya, termasuk di Sulawesi Utara juga sedikit banyak juga mengalami tantangan ya, di Maluku Utara, di Maluku, bahkan juga mungkin di Papua ya. Dan memang itu berkaitan dengan konektivitas salah satunya ya, akses ya, jalur ya, dan juga untuk bisa kirim barang, keluar barang, logistik ya, dan juga distribusi. Ya, kami sadari ini menjadi masukan yang sangat baik ya. Ini tentu kita harus berkoordinasi juga dengan lintas KL ya, kemudian lembaga. Kenapa? Karena sebagai contoh, kalau kita bicara soal distribusi dan logistik, kita mau tidak mau juga harus banyak berurusan dan juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan misalnya ya stakeholders logistik ya, atau mungkin bea cukai ya, atau mungkin
penelitian keuangan dan seterusnya dalam rangka mungkin efisiensi untuk misalnya loading ya, itu juga mungkin dengan pelabuhan ya, dengan Pelindo dan kawan-kawan ya. Karena sebagai contoh juga saya ingin sampaikan ada beberapa titik yang memang tidak bisa digunakan atau mungkin kurang maksimal. Contoh misalnya kalau kita mau ngirim barang misalnya dari tempatnya Abang di Maluku Utara atau mungkin dari Maluku atau mungkin dari tempat lain keluar dan masuk mungkin harus ke bawah dulu misalnya, contoh harus ke Surabaya dulu untuk bisa keluar atau untuk bisa terima barang. Ya kenapa? Karena ya itu lagi tadi saya bilang infrastruktur yang mungkin secara umum ya mungkin masih belum maksimal. Ya itu kita lihat sebagai tantangan yang harus kita tingkatkan dan kita perbaiki ya. Contoh juga di Bitung tadi Abang bilang ya. Itu memang untuk ngirim barang keluar itu memang kontainer nggak bisa maksimal, Bang. Kenapa? Karena ya daya tampungnya juga nggak banyak, jadi sehingga ada beberapa pelaku usaha mungkin kalau mengirim barang ya nggak bisa lihat situ karena dia nunggu dulu, nge-pull dulu sampai banyak ya, baru udah penuh dia baru kirim, dan untuk mencapai kondisi penuh itu juga lama, jadi sehingga mereka harus muter dulu lewat atau cari titik lain ya. Lalu tadi Abang bilang soal petani, itu juga benar. Ini di Kementerian Perdagangan, Bang, saya ingin sampaikan kami juga punya program namanya SRG ya, sistem reaksi gudang. Nah, sistem reaksi gudang ini adalah untuk apa? Untuk membantu para petani kita ya. Dan itu tadi Mas Juli juga sempat bilang bagaimana skemanya, bagaimana kita memotong jalur distribusi ya. Itu caranya adalah dengan cara kita memastikan memberikan keberpihakan kepada petani ya. Petani itu kan kalau jualan ya, itu dia kemungkinan besar rugi. Kenapa? Karena kalau pas panen harganya turun. Nah, dia terpaksa harus jual kepada tengkulak contohnya. Nah, kepada tengkulak harganya udah pasti nggak menguntungkan petani, harga murah dibeli ya. Dia mesti beli duluan karena dia harus kepepet, harus jual. Kenapa? Karena mereka nggak punya tempat untuk menyimpan. Nah, kami di Kementerian Perdagangan ini kita menggerakkan sistem reaksi gudang namanya. Itu kita bangun gudang-gudang, ada 123 lebih seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya akan tambah. Itu untuk memastikan petani bisa menyimpan barangnya di gudang tersebut ya. 3-6 bulan. Jadi begitu harga nanti sudah tidak jatuh, dia bisa jual di harga yang cukup tinggi. Sehingga petani diuntungkan, dia nggak perlu lagi diiring dengan para tengkulak misalnya. Dan setelah itu, barang yang disimpan di gudang itu bisa dijaminkan, diagunkan, dikasih ke bank, dapat resip, dapat uang ya untuk membantu para petani misalnya untuk modal usaha, untuk pinjaman. Dan kami juga udah koordinasi dan juga MOU dengan salah satu bank BUMN Himbara ya. Itu untuk apa? Untuk memastikan skema pembiayaan, skema pinjaman dan agungan dan fasilitasnya itu diberikan kemudahan untuk para petani dalam melakukan pinjaman untuk dalam rangka untuk memenuhi konsep sistem reaksi gudang ini. Ya, ini beberapa contoh yang mungkin kita bisa share di sini. Saya masih banyak lagi, cuma mungkin waktu terbatas. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kebijakan dan juga policy yang kita lakukan itu harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan ya, seperti petani, pelaku UMKM dan seterusnya yang memang secara real itu membutuhkan banyak keberpihakan dari pemerintah. Dan kami juga secara rutin itu bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, keliling daerah untuk memastikan provinsi, kabupaten, kota, juga teman-teman legislatif di daerah ya, termasuk mungkin Abang nanti kalau saya nanti ke Maluku Utara, saya akan ketemu juga untuk kita sama-sama lah mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk daerah kita, daerah Abang dan juga untuk nasional ya. Lalu mungkin saya tanggapi tadi Bang Petrus, siap Bang ya, kalau Gempar ya sama dengan kita more than happy, more than welcome, silakan. Abang datang aja. Ya, biasa mungkin setelah PPKM ya kita bisa ketemu mungkin dengan Bang Yohanes juga, dengan kawan-kawan, kita langsung merumuskan apa yang mungkin bisa sama-sama. Mungkin saya ingin mulai hal-hal yang konkret dari misalnya pelatihan ya, mungkin dari merangkul teman-teman yang tergabung dalam Gempar ini untuk mengikuti training dan juga pendampingan di Balai Pelatihan Ekspor ya. Kami akan bisa koneksikan itu, lalu mungkin juga soal hal-hal yang mungkin produk-produk digital. Sebagai contoh, sebagai penutup saya ingin sampaikan, kami juga ingin mengembangkan bukan bisnis tapi produk game online ya. Bisnis game online ini yang banyak dilakukan oleh anak muda ini untuk bisa diekspor ke mancanegara. Saya sudah sempat bilang mungkin ke Bang Petrus, ke beberapa kawan-kawan ya dalam kesempatan lain. Game online itu juga inovasi loh, Abang. Kenapa? Karena secara logistik dan secara distribusi itu lebih mudah dibandingkan produk-produk konvensional. Dia nggak butuh kirim barang lewat pelabuhan, loading, dan seterusnya. Dia cukup digital, dia download aplikasi, dan itu bisa menjadi nilai ekspor yang tinggi. Sebagai contoh gini, kalau teman-teman download game, ya kan gratis tuh. Begitu kita main, ya kan, kita download, kita main, kita senang. Kita misalnya menggunakan fitur tertentu, naik ke level tertentu harus bayar. Bayar mungkin murah, mungkin cuma Rp10.000.
Tetapi ya kalau yang main dan yang download dan yang bayar Rp10.000 itu ada 10 juta orang, ada 100 juta orang, ada 500 juta orang, tinggal dikali berapa nilainya. Dan itu masukan. Mengapa saya katakan ini signifikan? Karena teman-teman sekalian, abang-abang sekalian, udah ada kreator game online lokal made in Indonesia 100%. Saya udah ketemu salah satu orangnya. Dan dia udah bikin kompetisi, bikin turnamen, punya follower, punya pengikut, dan dia udah mulai secara aktif ya untuk mensosialisasikan lah game online itu. Bangga kita kalau game online kita itu bisa dipasarkan di luar, dimainkan di luar, dan yang paling penting nilai komersialnya dari sisi perdagangan itu adalah nilai ekspor, ya kan? Kita kan mesti melakukan terobosan inovasi ke depannya supaya hal seperti ini, produk digital ini bisa dimaksimalkan dan juga dimanfaatkan dengan baik. Kalau kita berkaca ke Korea Selatan, Bang, itu nilai ekspor game online Korea Selatan itu lebih tinggi daripada K-pop-nya. Data yang kami terima itu $6,6 juta. Itu ekspor game online Korea Selatan, dan termasuk kita yang main game online-nya Korea Selatan. Ya, saya mungkin kita belum sampai segitu. Ya, tapi kan ini kan someone has to start. Yes. Harus ada yang mulai. Kalau nggak mulai ya kapan lagi kita mulai kan? Ya, kita mulai aja dulu seperti slogan salah satu e-commerce kita kan, kita kerjain aja dulu kan gitu. Kalau nggak mulai. Nah, maksud saya kami siap untuk memberikan support dari sisi regulasi, sisi endorsement dan seterusnya. Dan ini udah kami lakukan sebetulnya dan sedang kami coba jajaki. Ya, sebenarnya masih banyak, cuman sekali lagi saya mohon maaf ini karena saya harus ada rapat selanjutnya, tapi saya ingin sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih kepada Gempar, terima kasih kepada Bang Yohanes, Bang Petrus ya, dan seluruhnya, Mas Julio, dan tentunya Bang Risno yang sudah jauh-jauh tadi sempat ada acara kegiatan meninggalkan acara, dan semuanya kawan-kawan, saya terima kasih ya. Ini saya bangga ya, Gempar bikin acara seperti ini, dan mudah-mudahan ada serial selanjutnya, dan kalau memang diundang lagi ke depannya, saya siap selama tidak ada halangan dan selama waktu cocok ya. Sekali lagi terima kasih Bang Petrus, Bang Yohanes, dan kawan-kawan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua, kita semangat terus, jaga protokol kesehatan, dan tentunya kita optimis bahwa kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik ya. Sekian, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Kita foto dulu kali Bang. Siap, oke. Alan bisa mulai teman-teman bisa on. Oke, bisa. Baik Bapak Ibu, boleh kita on cam sama-sama. Di sini ada 9 slide ya. Jadi kita mulai dari slide pertama. Senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide keempat. 1, 2. Jangan chat dulu ya, soalnya muncul nih chatnya. Chat keempat ya. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide ke-9. 1, 2, 3. Baik, udah Bang Petrus. Bang Jerry, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Petrus, Bang Yohanes, ya semua ya. Terus, ya, makasih. Terus. Sukses, sehat-sehat semua. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin jangan live group karena kita kedepannya akan mungkin follow up dari event ini ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ada di grup ini jangan. Ya. Terima kasih. Mungkin ini Pak Seku, mungkin komunitas Bisa Ekspor bisa promosi juga ke rekan-rekan. Siapa tahu rekan-rekan di daerah mau gabung komunitas ekspor. Ya, boleh. Nanti kan komunitas Bisa Ekspor sama Gempar akan bersinergi seperti itu, Bang Daniel. Ya, mantap. Kalau bisa di grup. Ya, Bapak Ibu, nanti di grup kita akan info ya, di grup webinarnya ya. Iya. Ya. Terima kasih. Kita berpisah. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kita akan konkretkan setelah ini ya, terutama soal pelatihan. Sampai bertemu kembali. Salam sehat. Salam sehat.
Makasih Bang. Bang Petrus, terima kasih. Bless you, God bless you. Siang semuanya. Makasih Julio, makasih. Pak Petrus, Pak Ketum, Makasih. Pak Yohanes, dan Terima Pak kasih. Terima kasih dari Banten. Pak Julio, terima kasih. Pak Petrus. Lancar terus. Terima kasih semua.